Salam saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab yang kita kemas dalam sebuah tajuk acara BES, yaitu Biblical Enlightening Study Training, di mana kita akan belajar tentang satu topik yaitu misiologi. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar, kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang suatu pelajaran yang bernama misiologi, dan kita sampai kepada satu pembahasan yaitu misi dan penganiayaan. Kenapa kita belajar hal ini? Karena kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kita akan mendapati bahwa murid-murid Kristus, rasul-rasul Kristus, ketika mereka pelayanan, terutama 12 murid Tuhan Yesus, hampir semuanya mereka mengalami penganiayaan dan mengakhiri kehidupannya sebagai martir atau sebagai saksi Kristus, mati dalam penganiayaan. Selanjutnya mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 13. Saudaraku, mengapa Tuhan izinkan penganiayaan? Saudara, tujuan dari penganiayaan salah satunya adalah supaya iman kita bertumbuh, supaya kita semakin kuat dengan Tuhan. Kesaksian yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudaraku, mungkin kita bertanya di dalam diri kita, dalam kehidupan setiap hari, kenapa ada orang nggak percaya Tuhan? Mereka membenci Injil, mereka menentang Injil, mereka melecehkan nama Yesus, mereka menganiaya pekerjaan Tuhan, mereka menghina Injil, mereka menghina nama Yesus, tapi mengapa hidup mereka baik? Saudara-saudara sekalian, mereka tambah hari bertambah jahat. Kenapa? Karena mereka semakin hari satu dengan yang saling menyesatkan, dan mereka akan terus disesatkan karena mereka bukan orang pilihan. Mereka memang dengan hatinya yang keras sudah menolak Tuhan. Tapi sedangkan kita yang hidup dalam kebenaran, kita yang memberitakan Injil, kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan berlaku tidak adil. Seolah-olah kita begitu banyak mengalami penderitaan. Tahukah saudara, ketika hal itu terjadi, Tuhan memiliki tujuan. Apa tujuannya? Supaya iman bertumbuh. Makanya pada waktu materi yang awal tadi saya mulai dengan suatu pembukaan, Tuhan mengingatkan para murid, semuanya ini akan terjadi dan menimpa kamu, tetapi aku mengatakannya supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Artinya bahwa ketika kita menghadapi persoalan, tantangan, penganiayaan, himpitan dalam pelayanan kita, tujuannya adalah supaya kita makin hari makin melekat kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya iman kita makin lama makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita sedang dalam kesulitan karena kita membela nama Yesus, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, berarti Tuhan punya maksud dan rencana supaya iman kita bertumbuh. Dan ketika penganiayaan terjadi, jangan sekali-sekali iman kita tergoncang. Miliki terus pengharapan di hadapan Tuhan. Saya percaya pengharapan dan semangat kita melayani, kerajinan yang tidak kendor, tapi roh yang menyala-nyala itu justru akan mendatangkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari penganiayaan. Miliki pengharapan terus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya maksud dari penganiayaan? Yang pertama tadi kita belajar bahwa penganiayaan itu tujuannya adalah untuk supaya iman kita itu bertumbuh.
supaya iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Bukan berarti bahwa kemudian kita mencari-cari penganiayaan supaya iman kita bertumbuh. Tidak. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana supaya iman kita bertumbuh. Dan yang kedua, di dalam penganiayaan membuat Injil itu makin tersebar. Kita membaca sebuah sejarah pemberitaan Injil pada gereja mula-mula yang ditulis dalam Kisah 8 ayat 1b. Dan kita lompat ke ayat yang keempat, dikatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Saudara perhatikan, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, yaitu jemaatnya, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara-saudara sekalian, para rasul memimpin jemaat di Yerusalem di tengah-tengah penganiayaan. Tetapi ketika penganiayaan terjadi, apa yang kemudian terjadi kepada jemaat di Yerusalem? Saudaraku, jemaat-jemaat kemudian berdiaspora. Jemaat-jemaat di Yerusalem kemudian tersebar mengunjungi kota-kota yang lain. Dan karena mereka berada di kota-kota yang lain yang tidak terjadi penganiayaan, mereka bisa dengan leluasa untuk memberitakan Injil. Jadi saudaraku, kalau hari ini kita mendirikan sebuah pos PI, kita hari ini mendirikan gereja, kita merintis jemaat, kita membuka pelayanan, dan di tempat itu pelayanan ada tantangan, belajarlah dari sejarah kitab suci ini. Ya. Mungkin kita harus sedikit untuk melihat tempat-tempat yang lain, daerah-daerah yang lain yang lebih kondusif untuk kita bisa memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita memberitakan Injil bukan berarti kita sedang melanggar hukum atau melanggar hak-hak asasi orang lain, atau kemudian kita sedang melakukan penentangan kepada ketertiban yang ada di masyarakat. Tidak, kita harus menunjukkan kasih. Kita menjadi garam dan terang dunia. Padahal pada waktu kita nggak ngomong apa-apa pun bisa jadi bahwa kita dibenci, kita nggak disukai, kehadiran kita dikucilkan dan seterusnya. Kenapa? Karena kita menunjukkan terang. Karena kefasikan nggak tahan di dalam kebenaran, orang fasik nggak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Iblis nggak suka ketika teritorialnya kita ganggu, karena pada waktu kita ada di suatu daerah, pasti kita menunjukkan kebenaran. Kita menyaksikan saksi Kristus, menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita tiap hari. Dan itu membuat kuasa iblis nggak suka. Iblis memakai orang-orang yang nggak kenal Tuhan untuk kemudian mengucilkan kita. Tetapi dengarkan baik-baik, kabar sukacitanya adalah bahwa ketika terjadi penganiayaan, Tuhan sedang memakai kita untuk semakin giat memberitakan Injil. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu, seluruh negeri Yudea, seluruh negeri Samaria. Untuk apa? Sambil memberitakan Injil. Mereka mungkin merantau bekerja, mereka pindah tempat, mereka pindah rumah, mereka pindah pekerjaan, tetapi ketika mereka berpindah di kota itu, mereka menjadi garam dan terang dunia. Mereka sambil memberitakan Injil. Dan apa akibatnya? Ketika Injil itu dihambat, tetapi Injil itu terus merambat sampai ke semua daerah, sehingga banyak orang kenal dengan Tuhan. Menghadapi penganiayaan harus dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan misi adalah kita memuliakan Tuhan. Sehingga pada waktu kita menderita aniaya, berarti kita juga sudah dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pada waktu kita menderita karena nama Tuhan, pada waktu kita menderita aniaya oleh karena kebenaran, bukan kesalahan kita, ya, bukan karena kita melanggar hukum, tapi karena kita membela nama Tuhan, karena kita menjadi saksi akan nama Yesus, maksud saya. Pada waktu kita hidup dalam kebenaran, maksud saya, saudara sekalian, kita dikatakan sebagai orang yang memiliki kerajaan surga. Kita harus menghadapi penderitaan karena nama Yesus dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena nabi-nabi, karena rasul-rasul yang ditulis dalam Alkitab juga menghadapi aniaya. Saudara-saudara sekalian terkasih, kebahagiaan
yang kita alami pada waktu kita dianiaya adalah kebahagiaan yang mengandung berkat. Artinya bahwa diberkatilah kita yang hari ini menderita aniaya karena kebenaran. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi karena nama Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Menghadapi penganiayaan haruslah dengan sukacita. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-40. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Karena pada waktu saudara itu rasul-rasul ditangkap, kemudian saudaraku mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama. Dan Tuhan mengutus seorang Rabi Yahudi yang bernama Gamaliel menasehati mahkamah agama itu. Untuk apa? Untuk kemudian membiarkan gerakan ini. Kalau ini gerakan dari Tuhan, pasti lanjut. Kalau gerakan ini bukan dari Tuhan, pasti berhenti. Dan ternyata gerakan ini dari Tuhan. Makanya kemudian berlanjut sampai dengan hari ini. Kekristenan menguasai dunia, kerajaan Allah tersebar ke seluruh dunia. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka, dan melarang mereka mengejar dalam nama Yesus. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus, maksud saya. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara perhatikan, ketika rasul-rasul itu disesah, dicambuk, menurut adat istiadat orang Yahudi, saudaraku mereka dikucilkan, diolok, disesah, dianiaya. Tapi saudaraku mereka meninggalkan mahkamah agama itu dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena dianggap layak untuk menjadi sama seperti Kristus. Mereka layak untuk mendapatkan upah dalam kerajaan surga. Mereka tahu bahwa cambukan, hinaan, olokan, tetesan air mata, bahkan darah yang menetes, karena mereka memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Mereka mengerti bahwa mereka layak untuk menderita bagi kerajaan Allah. Sehingga saudaraku hari ini kalau kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan dan kita mungkin kekurangan, mungkin kita menderita, saudaraku jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan yang kekal. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ketika mereka disesah, saudaraku, apakah mereka berhenti untuk memberitakan Injil? Tidak. Mereka semakin bersemangat. Api Injil semakin berkobar-kobar di dalam diri mereka. Sehingga mereka terus memberitakan Injil. Mereka dengan berani memberitakan Injil di bait Allah. Mereka dengan berani memberitakan Injil di rumah-rumah orang. Dan rumah-rumah orang yang menjadi percaya itu dipakai juga untuk mereka bersekutu, saling memecahkan roti. Mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam ajaran para rasul. Dan Tuhan melipat gandakan jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, kita bertahan dalam penganiayaan, bersuka cita dalam penderitaan, maka pasti Tuhan menunjukkan kasih setianya dan kita akan menerima buah dalam pelayanan kita, di mana Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk kita menangkan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai kapan penganiayaan terhadap Injil ini akan terus terjadi? Mungkin ada begitu banyak kita yang berkeluh kesah. Saudaraku, nubuatan dalam kitab Wahyu menuliskan dengan jelas. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara-saudara sekalian, di dalam penganiayaan karena nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Tetapi marilah kita melihat dan merenungkan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu ini. Ternyata bahwa tidak selama-lamanya
penganiayaan itu akan terus terjadi. Tetapi saudaraku, ketika jumlah mereka yang dianiaya telah genap, ketika kemudian sampai tiba waktunya penghakiman, saudara sekalian, orang yang dianiaya, orang yang menderita karena nama Tuhan, saudaraku, akan mendapatkan upah. Kalau hari ini kita mendengar kabar ada banyak umat Tuhan, ada banyak gereja menderita aniaya, ayat ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Ada suatu doa di dalam mezbah yang dinaikkan, di mana darah orang-orang yang telah martir, yang telah menjadi saksi Kristus dan mati karena nama Yesus, itu berseru-seru di hadapan mezbah. Mereka meminta keadilan Tuhan, dan jawabannya adalah Tuhan adalah Allah yang adil. Dia membalas setiap orang yang berbuat jahat. Pada waktu penghakiman, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sedangkan orang-orang yang telah meninggal karena nama Yesus, yang darahnya tercurah karena nama Yesus, di ayat 11 dikatakan, kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat untuk sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Hari ini saudara-saudara sekalian, kalau masih terjadi aniaya di tengah-tengah dunia kita sekarang ini, berarti memang waktunya belum selesai, jumlahnya belum genap. Tetapi saya percaya hari ini kita sedang hidup di akhir zaman. Pembalasan dari Tuhan sungguh tidak lama lagi. Kita beristirahat untuk sedikit waktu lagi, itu menunjukkan bahwa waktunya sungguh tidak lama. Ketika kitab Wahyu ini disampaikan, Alkitab sudah menulis bahwa waktunya tinggal sedikit. Dan kita sekarang yang hidup di akhir zaman, 2000 tahun lebih waktu dari kitab Wahyu ini dituliskan. Saudaraku, berarti kalau dalam waktu penulisan dikatakan lebih sedikit, sekarang ini saudaraku berarti akan lebih sedikit lagi. Kita sedang hidup di akhir zaman, dan darah martir akan, saudaraku sekalian, akan dibalaskan. Saya percaya hari penghakiman Tuhan akan terjadi, dan orang yang menderita karena Yesus tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kenapa saudara? Karena di dalam penganiayaan akan ada mahkota. Saya mengutip satu ayat dari sekian banyak ayat, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6-8 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, ketika Paulus menulis 1 Timotius 4 ini, saudaraku, dia sedang menderita aniaya. Dia sedang menderita, saudaraku, di dalam penjara. Dan dia menyadari bahwa saatnya akan segera tiba. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Karena telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, ketika kita menderita aniaya karena pekerjaan Tuhan, ingat baik-baik, ada mahkota yang sedang menunggu kita. Karena ketika kita hidup di dunia, kita seperti orang yang dalam perlombaan. Kita berlomba di dalam iman. Kita berlomba di dalam mengikut Yesus. Kita berlomba untuk memberitakan Injil. Sehingga pada waktu kita memberitakan Injil, kita menderita aniaya. Ada satu mahkota yang telah disediakan kepada kita oleh Tuhan. Dan mahkota itu adalah mahkota yang tidak dapat layu, mahkota yang abadi, mahkota kebenaran. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi kekuatan di dalam iman kita, sehingga ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Puji Tuhan, saya percaya kalau saudara hari ini dengan tekun dan setia terlibat dalam pelayanan, kalau hari ini saudara tekun dan setia bekerja dalam pemberitaan Injil, dan saudara menderita aniaya, tantangan, dan persoalan, ketika saudara dengan tekun menjalani pelayanan saudara, saudara tidak akan pernah kehilangan upah. Mahkota kebenaran akan tersedia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini saudara, kita tidak sedang mencari penganiayaan. Kita tidak sedang mencari dalam pelayanan kita supaya kita ada dalam penganiayaan. Saya selalu berdoa supaya gereja mengalami damai sejahtera, supaya gereja menjadi alat di tangan Tuhan,
di tengah-tengah kedamaian dunia yang luar biasa. Karena Injil adalah untuk mendamaikan. Tetapi kalau kemudian Tuhan izinkan penganiayaan, penderitaan, himpitan, tantangan, dan masalah, jangan pernah takut, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Hadapi dengan kekuatan Roh Kudus. Lakukan pembelaan dengan pembelaan yang betul-betul keluar dari hikmat Roh Kudus. Saya percaya Allah kita sedang berdiri menyambut kita yang adalah saksi-saksi Kristus yang setia. Inilah akhir dari sesi ini. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa kita akan dipakai menjadi saksi-saksi Kristus sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh berkat yang Tuhan berikan. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami, hamba-Mu selesai bicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, sehingga membuat kami mengerti, memahami maksud dan rencana-Mu di dalam firman yang kami baca dan kami renungkan. Berkaryalah dalam hidup kami, berkaryalah dalam pelayanan kami siap untuk Engkau pakai menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.